Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهات والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada pribadi dan juga kepada para jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita senantiasa selalu berusaha untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari atau menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah Allah telah menjanjikan kita akan memberikan solusi terhadap segala permasalahan kehidupan kita dan akan memberikan rizki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Ghibah
atau menggunjing keburukan dan kekurangan orang lain adalah salah satu maksiat yang diharamkan oleh Allah dan merupakan penyakit berbahaya yang dapat meruntuhkan kerukunan, persatuan, dan ketentraman masyarakat. Akhir-akhir ini ghibah semakin marak dilakukan. Jika dulu hibah hanya dilakukan oleh sekumpulan orang di tempat-tempat tertentu secara terbatas, saat ini seiring menjamurnya media sosial, ghibah pun dilakukan melalui media sosial tersebut, atau bisa juga kita katakan sebagai ghibah online. Oleh karenanya, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, kami mengingatkan kepada kita semua akan bahaya dosa ghibah. Masih banyak saudara-saudara kita yang seringkali melakukan ghibah tersebut tanpa mereka sadari. Apakah yang dimaksud dengan ghibah ini para hadirin? Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Para sahabat pun menjawab bahwa Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Ghibah adalah ketika engkau menyebut saudara muslimmu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Ditanyakan kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, jika pada saudaraku itu memang terdapat apa yang aku katakan?" Nabi pun menjawab, "In kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu." Jika padanya terdapat apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan ghibah kepadanya, dan jika tidak terdapat padanya apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan buhtan kepadanya. Buhtan adalah menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Buhtan lebih besar dosanya daripada ghibah karena buhtan mengandung unsur kebohongan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Menggunjing keburukan orang lain dalam ayat yang kami bacakan di awal khutbah tadi diserupakan dengan memakan daging saudara sesama muslim yang telah meninggal. Bagi siapapun hal itu tentulah sangat menjijikkan sekali. Begitu pula dengan ghibah, semestinya kita juga sangat jijik untuk melakukannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Jadi ghibah adalah membicarakan saudara sesama muslim yang masih hidup atau sudah meninggal, kecil maupun dewasa, mengenai keburukan yang ada padanya, yang tidak ia sukai seandainya ia mendengarkannya. Baik keburukan yang dibicarakan itu terkait dengan fisik, nasab, pakaian, rumah atau perilakunya. Hal itu seperti ucapan si fulan pendek, kurang adab, pakaiannya kotor, kalah dan takut sama istrinya, ataupun ucapan-ucapan lainnya dan kalimat-kalimat lain yang serupa, yang apabila diketahui bahwa orang yang dibicarakan tidak suka mendengarnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, apakah ghibah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Dalam hal ini hukumnya diperinci sebagai berikut. Jika ghibah dilakukan terhadap orang yang solih dan bertakwa, maka ia termasuk dosa besar. Sedangkan ghibah terhadap selain orang yang bertakwa, maka tidak dikatakan secara mutlak sebagai dosa besar. Akan tetapi jika seorang muslim yang fasik digunjing keburukannya hingga batas yang berlebihan, maka hal itu termasuk dosa besar. Seperti berlebihan dalam menyebutkan keburukan-keburukannya hanya untuk kesenangan mengobrol saja. Dengan makna inilah difahami hadis riwayat Abu Dawud dari Sa'id bin Zaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min arbar riba istitolatar rojuli fi irdil muslimi bi ghairi haqq." Sungguh termasuk dosa yang serupa dengan riba yang paling parah adalah ketika seseorang berlebihan dalam menodai kehormatan seorang muslim tanpa hak. Istitolah berlebihan dalam menodai kehormatan seorang muslim ini termasuk salah satu dosa yang terbesar.
karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengategorikannya sebagai salah satu riba yang paling parah. Dalam hadis Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ketika aku dibawa Mi'raj, aku melewati sekelompok orang yang berkuku tembaga sedang mencakar-cakar muka dan dada mereka. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang menggunjing keburukan dan menista kehormatan orang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, sebagaimana diharamkan mengatakan ghibah, haram juga mendengarkannya. Allah Ta'ala saat menyebut sifat sebagian orang yang dipujinya telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Di ayat lain Allah juga berfirman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man radda an irdi akhi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan dan harga diri saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, oleh karena itu tidak boleh mendengarkan ghibah dengan sengaja dan seksama, bukan semata terdengar. Jadi seseorang yang mendengar orang lain melakukan ghibah yang diharamkan serta mendengar penodaan terhadap kehormatan dan harga diri orang lain, maka ia wajib melarangnya dengan kekuatan dan kekuasaannya jika mampu. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, yakni dengan membenci di hati perkara mungkar tersebut serta meninggalkan tempat dilakukannya ghibah. Dengan begitu ia akan selamat dari dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yubsiru ahadakumul qadata fi aini akhihi wa yangsal jidla awil jid'a fi aini nafsihi. Salah seorang di antara kalian melihat kotoran yang jatuh di mata saudaranya dan lalai terhadap seonggok kayu yang tinggi dan besar di matanya sendiri. Apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an serupa dengan peribahasa, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Artinya, aib dan kesalahan diri sendiri walaupun besar seringkali tidak kita sadari, sedangkan aib dan kesalahan orang lain tampak jelas dalam pandangan kita walaupun kecil dan sedikit. Karenanya hendaklah kita menyibukkan diri dengan aib dan kesalahan sendiri. Kita berupaya terus untuk memperbaiki diri. Janganlah kita usil dengan aib dan keburukan orang lain. Janganlah kita bicarakan keburukan orang lain, karena seringkali keburukan orang lain yang kita bicarakan ada pada diri kita juga. Membicarakan keburukan orang lain hanya akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, hendaklah selalu diingat setiap saat oleh pelaku ghibah bahwa ia berhak mendapatkan siksa dari Allah jika tidak bertaubat dari dosanya. Jika omongan ghibah sampai ke orang yang dibicarakan keburukannya, maka wajib bagi pelaku ghibah untuk meminta maaf kepadanya agar sah taubatnya. Sedangkan jika omongan ghibah belum sampai ke orang yang dibicarakan keburukannya, maka cukup bagi pelaku ghibah untuk bertaubat tanpa memberitahukan omongan ghibahnya kepada orang yang bersangkutan. Pada hari kiamat kelak, seseorang yang menzolimi dan menggunjing orang lain dan ia belum bertaubat sampai meninggal, pahalanya akan diambil dan diberikan kepada orang yang ia zolimi. Jika seluruh pahalanya telah habis sedangkan tanggungan kezolimannya belum terselesaikan, maka dosa-dosa orang yang ia zolimi
menzolimi akan dilemparkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ghibah ini, dan semoga tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.